I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Perkembangan afektif. A. Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat seorang itu terpenuhi merupakan dasar dari kepenuhan emosionalnya. Perjalanan kehidupan setiap orang tidak selalu sama. Kehidupan mereka masing-masing berjalan menurut pola sendiri-sendiri. Seseorang yang pola hidupnya berlangsung mulus, dorong-dorongan dan keinginan atau minat dapat terpenuhi atau dapat berhasil dicapai. Ia memiliki perkembangan emosi yang stabil dan dengan demikian dapat menikmati kehidupannya. Seseorang individu dalam merespon sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu, di saat kehidupannya, dorongan emosional banyak campur tangan dan mempengaruhi pemikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, untuk memahami remaja, memang perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukan. Di samping itu, hal yang lebih penting untuk diketahui adalah apa yang mereka rasakan. Semakin banyak kita dapat memahami dunia remaja seperti apa yang mereka alami, makin perlu kita melihat ke dalam kehidupan emosionalnya dan memahami perasaan-perasaannya, baik perasaan tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Gejala emosional seperti marah, takut, bangga, sedih, benci, cinta, harapan, dan rasa putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang kuat, kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, lebih terarah. Perasaan-perasaan ini disebut emosi. Jadi emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan pada fisik, di antara lain yaitu reaksi elektris pada kulit, yaitu meningkatkan bila terpesona, peredaran darah bertambah cepat. Karakteristik perkembangan emosi. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta, kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu, dan sedih, dan lainnya. Perbedaan terletak pada ancaman dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya, dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosi dalam kehidupan adalah penting, yaitu Jarsils 1957 halaman 133. Untuk selanjutnya, berikut ini dibahas beberapa kondisi emosi, yaitu yang pertama, cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sangat penting dengan kemampuan untuk memberinya. Walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang luas, dalam dirinya masih terdapat sifat kanak-kanaknya. Dan yang kedua adalah gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik, dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat, atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintainya. Dan untuk yang ketiga, kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya, seorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan, rintangan-rintangan
terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Dan untuk yang terakhir adalah ketakutan atau kecemasan. Anak-anak remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan oleh adanya kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka tergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar, yaitu dari Harlock 1960 halaman 266. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku, rasa takut atau marah dapat menyebabkan seorang gemetar. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan atau kecemasan, dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Yang keempat, ada perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga saat pemunculannya. Yang kelima, ada upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Selain itu, cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Dan masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, pada guru diharapkan mengenai dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif. Baik, untuk yang selanjutnya ada perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga saat permunculannya. Sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Pada guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran, sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan nilai moral dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Menurut Sutikna, sopan santun, adat dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidup. Sopan santun, adat dan kebiasaan adat dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dan sopan santun, adat dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain: 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Lalu yang kedua, mengembangkan tegang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk.
Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya menurut Purwa Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya menurut Purwadarminto. Dalam moral diatur sebagai perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan sesuatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku dalam kaitannya dengan pengalaman nilai-nilai hidup. Maka, moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya, dalam pengalaman nilai hidup, tegang rasa dan perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Nilai-nilai kehidupan sebagai norma dalam masyarakat senantiasa menyangkut persoalan antara baik dan buruk, jadi berkaitan dengan moral. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan antara moral, norma, dan nilai. Semua konsep itu menurut Freud menyatu dalam konsepnya tentang superego. Superego sendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego, sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap suatu hal. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan atau predisposisi tingkah laku. Jadi, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut, dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Perwujudan nilai, moral, dan sikap tidak terjadi dengan sendiri, tetapi melalui suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan sehingga kita dihadapkan dengan masalah-masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja adalah yang pertama yaitu menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Yang kedua, yaitu menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup itu, umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen, senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Ini berarti antara lain bahwa usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan-pendekatan intelektual semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Audio Jungle.